Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. نبدأ لقاءنا بقراءة البسملة. Bismillahirrahmanirrahim. ماذا درسنا الآن؟ نعم. كيف حالكم اليوم؟ Alhamdulillah inni bikhair. Asallah ayaj'alana min ibadihi syakur. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita. Terakhir materi kita di awal kita sudah pernah belajar tentang perbandingan, ada pengantar. Hari ini adalah pertemuan kedua dari materi perbandingan. Sebelum Ustadz masuk ke materi perbandingan, anak-anakku sekalian, jumlah kalian 30 orang. Hadir semuanya ini? Baik, alhamdulillah. Pada pembelajaran hari ini berbeda. Kemudian 4.7 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan rasio dua besaran. Itu kompetensi dasar yang akan antum tempuh saat antum belajar materi perbandingan. Yang ini akan Ustadz bagi dalam beberapa pertemuan. Namun pertemuan kali ini kita akan mengerucutkan masa dulu. Nah, sebelum Ustadz masuk ke materi, coba perhatikan. Asrama kita itu, sebelah majlis kita itu, sedang tahap pembangunan. Seperti kita tahu itu. Nah, Ustadz berikan satu permasalahan. Perhatikan semuanya. Saat ini, asrama pondok kita itu sedang dibangun. Dan Pak Kiai menginginkan dalam waktu 150 hari, asrama pondok sudah jadi dan siap dipakai. Berapa waktunya? 150 hari. Menurut kepala tukang, dengan 20 pekerja yang terus bekerja setiap harinya, permintaan kiai tersebut bisa dipenuhi. Apa artinya? Dalam waktu dengan 20 pekerjaan, jika dia bekerja setiap hari, permintaan kiai itu dapat terpenuhi. Jadi dalam waktu 150 hari, pekerjaan itu bisa terpenuhi kalau yang bekerja berapa tadi? 20 kerja. Nah, perhatikan selanjutnya. Setelah pembangunan berjalan selama 2 bulan, seperti kita tahu, kemarin itu sudah berjalan 2 bulan, yaitu 60 hari, pekerjaan terhenti karena dana tidak cukup. Dan baru akan dilanjutkan setelah 10 hari. Nah, jika Anda kepala tukangnya nih, agar asrama bisa tepat waktu, apa yang akan kalian lakukan? Menambah pekerja, tukang kuli itu, atau justru mengurangi? Baik, tujuan pembelajaran. Melalui aktivitas kerja kelompok dalam tugas terstruktur, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan rasio dengan besaran yang sama, dengan tepat dan penuh tanggung jawab. Yang kedua, diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan rasio dua besaran dengan satuan yang sama, dengan tepat dan jujur. Dan yang terakhir, melalui pengamatan permasalahan kontekstual, peserta didik diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan rasio dua besaran dengan satuan yang berbeda dengan tepat dan jujur. Intinya anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar tentang perbandingan dengan besaran yang sama dan tidak sama. Itu ya. Baik, sebelum Ustadz lanjutkan, hari ini Ustadz akan ada beberapa penilaian. Ada penilaian pengetahuan, ada penilaian keterampilan, dan terakhir sikap. Yang Ustadz nilai hari ini adalah sikap religius. Baik anak-anakku sekalian, kita akan masuk ke materi. Nah, perhatikan itu. Itu ada pemimpin dunia. Dari mana? Good, Perancis, Napoleon Bonaparte. Ada Barack Obama, ada Gordon Brown, Dimitri, dan seterusnya. Perhatikan postur tubuh beberapa pemimpin dunia ini. Coba perhatikan. Siapakah di antara mereka yang postur tubuhnya paling tinggi? Kok bisa antum menyimpulkan dari 6 pemimpin dunia ini, mana yang paling tinggi? Kalian menyebutkan Barack Obama. Kenapa Barack Obama? Untuk memudahkan kalian dalam belajar, kalian akan Ustadz bagi dalam kelompok. Baik,
kita akan berhitung. Hitungannya setelah angka 5 kembali ke angka 1. Paham tuh? Tapi hitungnya bil Arabiyah. Paham tuh? Nah, anta wahid, anta itnani, ثلاثة أربعة. لا بخطئ. كيف؟ إذا وصلنا إلى النمرة الخامسة سوف تبدأ من بداية من الأول مرة أخرى. إذن أنت واحد ثم أنت اثنان. نعم خلاص. إذن أنا أحسب حتى 10 وأنتم تجمعون جماعة إلى فرقتكم حسب نمرة. فهمتم؟ Tujuh kelompoknya masing-masing. Wahid, nani, talata. Ustaz sudah memberikan permasalahan di sana. Ya, Ustaz sudah memberikan permasalahan di sana. Di situ itu Ustaz baca terlebih dahulu, perhatikan semuanya. Perhatikan semua teman-teman di kelas ini. Bagaimana cara kalian menentukan siapakah di antara mereka yang paling tinggi badannya? Kalian bisa berdiskusi dengan teman-temannya. Silakan berdiskusi. Baca terlebih dahulu. Seperti tadi yang saya sampaikan. Kamu kelompok apa nak? Berarti yang nomor 1 apa jawabannya? Kalian memilih apa tadi yang di sini? Gitu ya. Yang ini apa tadi? Tinggi badan. Baik. Silakan diskusikan dari fase 1 dan 2 ya. Nah. Gimana nak? Kalau banyak hafalan tinggal didata aja. Kamu hafalnya berapa juz? Berapa juz? Berapa juz? Juz berapa? Juz berapa? Juz 5 misalnya. Ini juz 4 misalnya. Tinggal data. Apa perlu alat ukur juga? Ngukur juga? Enggak. Iya, tinggal tanya saja. Iya. Diurut. Lihat soalnya. Jadi perhatikan anak-anakku sekalian. Perhatikan di papan. Perhatikan semuanya di papan. Perhatikan anak-anakku sekalian. Lihat sini semuanya. Lihat sini semuanya. Pada fase ketiga ini di bagian sini ada nama siswa ya, nak ya. Kalian tidak perlu menulis panjang. Ya, cukup tulis saja 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya, misalnya ya. Ya sudah, 3, 2, 4. Misalnya ada yang manggil, ada yang mendata. Sekarang semuanya perhatikan, saya beri kesempatan ke kelompok 2 untuk menyampaikan proses yang kalian temukan dari masalah ini. Silakan. Di fase keempat itu ada pertanyaan, bagaimana tahap rencana yang berkaitan dengan permasalahan di atas? Tunjukkan cara Anda menyimpulkan penyelesaian dari permasalahan di atas. Silakan. Perhatikan yang lain, perhatikan, semuanya memperhatikan. Silakan namanya. Zian Rabbani. Naam, tafadhal Zian Rabbani. Baik, sebentar, Ustadz tanya dulu. Berarti cara kamu mengumpulkan data itu dengan kamu ukur seperti tadi maksudnya. Kemudian ditulis. Baik, selanjutnya.
Selanjutnya terus lanjutkan. Nah, perhatikan di depan ya. Saya barusan Ustadz foto pekerjaan teman kalian yang dari kelompok 2. Ini hasilnya itu. Selanjutnya, lanjutkan Zian. Baik. Berarti setiap grup nanti akan ada 7 rentangnya. Gimana tidak? Oh gitu. Oh begitu. Karena langsung diukur gitu ya. Baik. Itu kesan kalian tentang pembelajaran kita hari ini. Tapi Ustadz ingin kalian menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Tadi di awal Ustadz sudah menyampaikan kita belajar tentang perbandingan senilai dan perbandingan yang dengan satuan sama dan satuan yang tidak sama. Gitu kan ya. Nah, baik. Bahwa intinya apa anak-anakku sekalian, kita bisa membandingkan jika satuannya itu sama, kan gitu ya. Kita bisa melihat tinggi anak kalau alat ukurnya sama. Paham? Nah, itu. Terus bagaimana kalau satuannya tidak sama? Apa yang kalian lakukan? Ahsanta, menyamakan terlebih dahulu. Misalnya kayak tadi, ada yang tadi di sini tadi apa timbangannya nak? LB sama KG. Nah, kalau LB tadi Ustadz 150-an ya. Tapi ketika kilogram jadi 70. Nah, berarti satuannya tidak sama kan? Maka langkah yang kita lakukan saat satuannya tidak sama, apa yang kita lakukan? Baik, menyamakan terlebih dahulu. Baik, itu adalah sekalian kesimpulan kita pada pembelajaran kita hari ini. Kalian nanti akan saya berikan tugas. Ada soal yang harus kalian kerjakan. Soal ini kalian kerjakan nanti di rumah. Dan akan kita bahas pada pertemuan. Ya di rumah maksudnya di asrama. Masa pulang lagi. Gitu ya. Nanti dikerjakan di asrama. Di pertemuan yang akan datang kita akan membahas ulang terkait tugas tadi itu. Jadi penilaian pengetahuan kalian akan Ustaz ambil dari soal itu. Gitu ya anak-anak sekalian ya. Baik, sebelum Ustaz tutup ada pertanyaan, disilahkan. Apialan. Minkum soal? Maafi? Naam. Oh, kelanjutan dari materi itu nak yang akan kita bahas nanti, kelanjutannya. Maka PR-nya kalau dikerjakan nanti akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Gitu ya. Baik, ada pertanyaan yang lain? Kalau tidak ada, kita cukupkan. Nah, naktafi liqa'ana ayuhal ikhwan wa astaghfirukum katsiran in wajadtum al-tawfi'a Allah ay yaj'alana wa ayyarzaqana ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala. Mari kita tutup pertemuan kita dengan sama-sama membaca alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RKPJ-nya tolong dikumpulkan ke tempat kelas ya. Dibukakan ke saya lagi.